Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-19, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya, orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya, seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Yeremia diperintahkan untuk melakukan sebuah tindakan simbolis dengan makna yang sangat keras bagi masyarakat Yehuda. Buli-buli yang sengaja dipecahkan menjadi cerminan dari kehancuran yang akan mereka rasakan. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menggunakan buli-buli sebagai instrumen aksi kenabiannya, bukanlah tanpa tujuan. Secara simbolis, umat Israel dibiarkan seperti buli-buli yang dibentuk oleh Tuhan. Artinya, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tangan Tuhan, Sang Pembentuk. Namun, kepongahan dan keangkuhan mereka justru telah menghancurkan diri mereka sendiri. Itulah mengapa Yeremia diperintahkan untuk menghancurkan buli-buli itu di hadapan orang-orang Yehuda, agar mereka memahami betapa mudahnya mereka untuk mengalami kehancuran. Bisingnya pecahan tembikar yang dilempar Yeremia pun telah menggugat ketidaksadaran orang-orang Yehuda dari keberdosaannya. Pesan Tuhan yang akan meluluh lantakan seluruh kota dan situs-situs penting di kerajaan Yehuda menjadi teguran yang sangat menyerang kesombongan mereka. Selama ini mereka sudah terlalu tinggi hati di hadapan Tuhan. Mereka bertindak seolah-olah dapat memisahkan diri dari Sang Pembentuk. Berbagai tindakan dosa dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan terus mereka lakukan dalam kepongahan. Itulah mengapa Yeremia menubuatkan kehancuran tempat-tempat yang selama ini mereka optimalkan untuk melangsungkan berbagai dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga membanggakan keberdosaannya dalam pemeliharaan situs-situs seperti segala rumah yang dijadikan tempat persembahan berhala. Sahabat Alkitab, nubuat Yeremia pada perikop ini juga dapat kita baca sebagai cermin yang mengkritik diri. Sebuah pertanyaan reflektif yang dapat kita berikan kepada diri sendiri adalah, apakah saya sudah terlalu sombong dalam menjalani hidup hingga tanpa sadar justru telah menjauhi Tuhan? Kita perlu ingat bahwa kepongahanlah yang membuat umat Israel mengalami bahaya. Kita perlu ingat bahwa karena ketidakpedulian mereka dalam membentuk dirilah yang mendatangkan kehancuran pada diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, kesalahan yang paling sulit diubah adalah pada saat kita secara tidak sadar telah terperosok pada sikap membanggakan kesalahan dan kenikmatan dalam melakukan dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia yang seringkali tak sadar maupun tidak sadar, kami melakukan dosa, kesalahan yang melukai hati Tuhan, mencederai perasaan sesama kami, dan merugikan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Tapi seringkali Tuhan, kami justru masuk dalam sebuah kebanggaan atas tindakan-tindakan itu. Kami justru berbesar hati. Kami terlalu pongah untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tolong kami, biarlah Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami bersedia bertelut di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami dapat keluar dari jurang keberdosaan itu Tuhan. Kami ingin hidup bersama Tuhan. Kami ingin hidup untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Amin.